Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan PJOK di halaman 25 sampai dengan 34. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya, nanti kita akan lihat ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 5, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat tema 5 kelas 5, klik putar semua di sini. Nanti di sebelah kanan ada daftarnya ya, daftar pembelajarannya. Ini adik-adik bisa cari mau lihat pembelajaran berapa, subtema berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kata Siti ya di sini, di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata yang terbuat dari bahan magnet. Coba kita lihat cenderamatanya ya, ini gambarnya macam-macam. Ada Monas dari Jakarta, lalu ada burung ya dari Papua, lalu ada rumah seperti ini rumah gadang, ada monyet atau orang utan, lalu macam-macam ya. Apakah kamu pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Pernah ya? Kalau Kak Rina pernah. Biasanya bentuknya khas dari daerah masing-masing. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Ya, tujuan percobaan, alat dan bahan, serta langkah-langkah ini bisa adik-adik bacakan. Lalu kemudian tulislah laporan berdasarkan percobaannya ya. Nah, Kak Rina besarkan dulu. Untuk tujuan percobaan sampai langkah-langkah sudah ada tadi di atas ya. Jadi adik-adik siapkan bahan-bahan ini, kemudian langkah-langkahnya diikuti, baru nanti hasil percobaannya Karina akan sebutkan ya. Yang pertama, kutub magnet yang sama jika didekatkan akan saling menolak. Kutub yang sama tuh maksudnya yang ini ya, yang selatan dengan selatan, utara dengan utara. Lalu kutub magnet yang berbeda jika didekatkan saling menarik. Didekatkan ya, yaitu S dengan U atau U dengan S. Ketika magnet didekatkan dengan penjepit kertas menempel kepada magnet. Lalu ketika magnet didekatkan dengan pensil, pensil tidak tertarik oleh magnet. Dan ketika magnet didekatkan dengan kertas, kertas juga tidak menempel. Lalu yang berikutnya ketika magnet didekatkan dengan peniti, penitinya menempel pada magnet. Dan ketika didekatkan pulpen, pulpen tidak menempel pada magnet. Dan ketika magnet bagian bawah kertas digeser, magnet yang berada di atas kertas pun ikut bergeser. Nah, kesimpulannya adalah pertama, magnet memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub senama tolak-menolak, kutub tidak senama tarik-menarik. Kemudian memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya. Nah, kita lanjut. Ini ada bacaan sifat-sifat magnet sama seperti tadi yang Karina sudah cantumkan di sana ya. Nah, berikutnya di sini ada formulir petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Ini boleh adik-adik baca. Nah, ini formulirnya ya. Nah, kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Nah, petunjuk pengisian formulir diperlukan sebagai panduan ya. Karena biasanya ada yang contoh tanggal lahir. Ya, misalnya formatnya apa? Biasanya tulisannya ada yang DD, MM, ya, Y, 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 berarti 2 tanggal, 2 bulan, 4 tahun. Misalnya 20 bulan Oktober tahun 2021. Ada juga yang DD, MM, YY berarti 20 Oktober 21. Jadi dua digit tahun saja ya dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir?
Nah, biasanya ada identitas diri ya, tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan juga di kanan bawah biasanya ada tanda tangan. Lalu ketiga, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Supaya alamat mudah ditemukan. Yang keempat, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Ya, maka sulit ditemukan ya adik-adik ya. Kemudian mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Nah, kode pos ini dituliskan karena kode pos memudahkan dalam proses pengiriman surat. Nah, ini ada olahraga ya adik-adik atau PJOK. Ini ada senam, senam irama. Nanti boleh adik-adik baca, lalu ikuti arahan dari Bapak Ibu Guru PJOK ya. Ini ada langkah biasa, lalu ada langkah rapat, langkah keseimbangan, ya, kemudian langkah depan, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.